Ade Samsinar SEMAK. Perkenalkan, saya Jian Pratiwi Putri selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang perhitungan harga pokok pesanan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Di sini ada rekan-rekan saya. Saya Asis Sulistiani. Saya Hoirunisa. Saya Melani Putri. Saya Mbak Amelia. Terima kasih teman-teman. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Amelia. Padanya dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian. Perhitungan harga pokok pesanan adalah metode untuk menghitung dan mengumpulkan seluruh biaya produksi berdasarkan setiap pesanan secara terpisah. Metode ini digunakan ketika suatu perusahaan atau usaha mengerjakan produk atau jasa sesuai permintaan pelanggan, sehingga setiap pesanan memiliki biaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, biaya untuk setiap pesanan perlu dicatat dan dihitung secara rinci. Dalam perhitungannya terdapat 3 unsur biaya utama, yaitu biaya bahan baku langsung, yaitu bahan yang digunakan dalam pembuatan produk atau jasa. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang mengerjakan pesanan. Dan yang ketiga, biaya overhead, yaitu biaya tambahan seperti listrik, air, sewa, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan. Tujuannya ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan biaya produksi per pesanan. Yang kedua, menentukan harga jual yang tepat. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi setiap pesanan. Yang keempat, mengendalikan biaya produksi. Yang kelima, membandingkan estimasi dan realisasi biaya. Dan yang keenam, menyusun laporan keuangan dengan lebih akurat. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Hoirunisa. Padanya dipersilakan. Materi selanjutnya ada ciri-ciri metode harga pokok pesanan. Yang pertama itu produksi berdasarkan pelanggan. Contohnya tuh foto prewedding dan foto wisuda. Yang kedua ada setiap pesanan memiliki karakteristik berbeda. Yang ketiga, biaya dikumpulkan per pesanan atau job. Selanjutnya ada unsur biaya. Yang pertama ada biaya bahan langsung. Contohnya itu kertas foto, tinta printer, dan album foto. Kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Contohnya itu fotografer dan editor foto. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Contohnya itu listrik studio, sewa tempat, penyusunan kamera dan lighting, dan properti foto. Oke, makasih untuk saudari Ica yang telah menjelaskan materi yang tadi. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang tadi itu kan udah dijelasin oleh Ica ya, yang sebelumnya, yang data-datanya. Kalau secara lengkap, di sini tuh ada perhitungan harga pokoknya, ada data usaha. Dari data usaha itu ada sewa ruko. Sewa rukonya itu sekitar 45 juta per tahunnya. Nah, kalau misalkan ngambil per bulannya itu ada sekitar 3.650 per bulan. Terus ada gaji karyawan. Gaji karyawan itu 1.500 per orang per bulannya. Terus di sini ada jumlah pesanan dari 1 bulan itu ada sekitar 15 job dari jobnya itu. Terus selanjutnya ada perhitungan per pesanan. Ada BB, biaya bahan langsung itu Rp200.000. Ada BTKL-nya, biaya tenaga kerja langsung Rp100.000, dan 1.500.000 dibagi 15 per jobnya. Selanjutnya ada BOP sekitar 250.000 hingga 3.750.000 dibagi 15 per job. Selanjutnya ada HPP-nya. HPP-nya itu 550.000 dari total biaya satu pesanan. Kemudian ada penentuan harga jual. Dari penentuan harga jual itu kita ngambil labanya 30%. 165.000 dari harga jualnya 715.000. Kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Melani. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Jadi materi selanjutnya yaitu ada kartu harga pokok pesanan, yaitu HPP.
Kartu HPP adalah pencatatan biaya dalam satu pesanan jasa untuk mengetahui total biaya produksi. Fungsinya untuk menentukan harga jual, mengontrol biaya, dan mengetahui keuntungan. Contoh pesanannya yaitu ada self studio untuk 2 orang. Nah, untuk harga jualnya itu 60.000, waktunya 15 menit, dapat 2 cetak plus software. Rincian HPP-nya yaitu ada bahan, tenaga kerja, dan overhead. Kalau bahan itu ada cetak foto, kertas, dan tinta. Kalau untuk harga 15.000. Nah, kalau untuk tenaga kerja ada operator studio dan editing yaitu 15.000. Dan terakhir ada overhead yaitu ada listrik, perawatan alat, dan sewa tempat 15.000. Jadi total HPP-nya yaitu 45.000 dan labanya sekitar 15.000. Selanjutnya ada contoh kasus Snapfun Studio. Kasusnya itu Snapfun Studio menerima pesanan photobox 4 pose 1 pelanggan. Paket itu termasuk 7 menit sesi foto, 1 cetak foto, soft file Google Drive 14 hari. Yang kedua ada biaya produksi HPP, biaya bahan langsung, kertas, tinta, properti itu totalnya 18.000. Untuk tenaga kerja langsung 5.000. Biaya overhead, sewa listrik dan alat 15.000. Totalnya jadi total HPP-nya jadi 38.000. Yang ketiga ada price list. Untuk foto box itu 20.000 dan pas foto 35.000. Yang keempat ada analisis yaitu harga jual foto box 20.000, HPP-nya 38.000, ruginya jadi 18.000 per pesanan. Solusinya itu menaikkan harga jual, mengurangi biaya produksi, dan menambah jumlah pelanggan. Dan yang terakhir ada simulasi laba. Jika harga dinaikkan jadi 60.000, HPP-nya 38.000, labanya itu jadi 22.000 per pesanan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Melani yang telah menjelaskan materi yang tadi. Selanjutnya materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh saudari Asti. Silakan. Oke, selanjutnya ada perhitungan total biaya dan harga pokok jasa. Biaya yang dikeluarkan itu ada 3. Yang pertama itu bahan. Bahan itu ada kertas foto sama tinta. Totalnya itu 540.000 untuk 1 bulan. Selanjutnya ada gaji karyawan. Gaji karyawan itu 1 jutanya gaji karyawan itu 1 bulannya 1,5 juta. Ada listrik dan biaya overhead 3,6 juta, 3.650 per bulan itu untuk sewa. Terus ada biaya listrik 1 bulannya itu 450.000. Selanjutnya ada harga pokok jasa HPP 6.140.000. HPP per pesanan itu 55.000, total biaya 1 pesanan. Selanjutnya ada laba 30%. Harga jual HPP ditambah 30% dikali HPP. 50.000 ditambah 15.000 sama dengan 65.000. Selanjutnya di sini ada penentuan harga jual. HPP 50.000, laba 30%. Laba 30% dikali 50.000 sama laba 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Harga jual 50.000 ditambah 15.000 jadi 65.000 rupiah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Dari kesimpulan perhitungan harga pokok pesanan itu, metode harga pokok pesanan digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan setiap pesanan atau proyek yang dikerjakannya. Nah, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pesanan, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita dalam mata kuliah akuntansi. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
Sabana alias